Mari rawat lingkungan kita ya, supaya tidak banjir. Jangan buang sampah sembarangan. Ya, dimanapun, kapanpun, ya milikilah sampah. Ketika jadi sampah itu masih milikmu. Kalau bisa bakar, bakar. Punya, hancurkan, dibuang ya, minimal buat simpanlah di tempatnya supaya nanti orang lain yang akan memprosesnya ya, nah akan menghancurkannya atau dijadikan apa gitu ya. Simpanlah ketika ada tempat untuk menyimpan sampah ya. Ketika tidak ada, simpan dulu, nanti ketika menemukan tempat untuk menyimpan sampah ya, nanti simpan di tempatnya seperti itu ya. Ya, yuk berawal dari kesadaran, masing-masing untuk bisa cinta lingkungan, menjaga lingkungan gitu ya. Apalagi sampah itu adalah sumber penyakit, kita mau sehat, yuk jaga sampahnya, jangan sampai menzolimi orang lain ya. Nah, karena apa yang segala kita lakukan, sesuatu sekecil apapun ya, kita buang kuntung rokok contohnya ya. Ketika banyak bersama kuntung rokok orang yang lain, menumpuk jadi sampah yang bisa membuat contohnya ya mendolimi orang lain. Hati-hati ya, nanti di yaumul hisab akan dipertanggungjawabkan juga. Khairul darrah ya, sarrun, kebaikan, keburukan sebesar biji darah itu akan dipertanggungjawabkan di yaumul hisab. Ya, mudah-mudahan semua kesalahan dosa kita di dunia bisa terhapuskan di dunia ya. Jangan sampai dibawa ke akhirat. Mudah-mudahan dengan adanya musibah dan lain sebagainya itu menjadi kifarat dosa untuk kita ya. Kebaikan untuk kita. Semoga kita bisa tetap sabar. Kita bisa tetap sabar, tawakal ya. Ngetas nggak ngeriting. Mungkin tidak, di motornya tidak ada fitur sen ya, lampu sen. Mungkin tidak akan keluar dari pabriknya juga ya kalau tidak ada lampu sennya. Mungkin dia lupa ya, karena manusia itu suka lupa. Makanya sesama manusia lagi, kita sebagai saudara, apalagi saudara berseagama ya, seiman, berkewajiban mengingatkan ya, amal ma'ruf nahi munkar gitu ya. Sesama muslim saling mengingatkan, karena manusia itu tempatnya lupa, ya, lupa akan yang mana kebaikan, mana keburukan, lupa karena bisikan dan godaan. Saling mengingatkan ya. Mari saling mengingatkan, karena tidak ada manusia yang seputih salju, bersih dari dosa. Itu, tapi kita selalu berdoa tiap sholat ya. Allahumma ba'id baini ya. Di doa iftitah itu di awal, ya Allah jauhkanlah ba'id baini ya, antara aku baina khotoya ya, antara kesalahan
kama ba'adta yaumal masyriqi wal maghrib, seperti jauhnya apa? Timur dan barat, ya. Timur dan barat itu antara ujung dan ujung, paling jauh, ya. Paling jauh itu adalah ujung, setiap ujung antara dua sisi, sisi kanan dan sisi kiri. Jika bumi ini, ya, dibatasi dengan timur dan barat, itu adalah ujung bumi sampai ujung bumi yang lainnya. Itu bainal masyriqi wal maghrib. Terus nanti Allahumma ba'id baini wa baina khotaya kama ba'adta bainal masyriqi Allahumma nakini minal khotaya, ya, bersihkanlah, ya, kesalahan-kesalahanku, kama yunaqqas saubal abyadu minad danas, seperti baju putih dari kotoran, ya. Semua kita terlahir suci, putih, bersih. Ketika berada di dunia, menempellah satu persatu dosa-dosa, kesalahan, bagaikan kotoran yang menempel di baju putih tersebut, ya. Kama yunaqqas sabal abyadu minad danas, dari kotoran. Terus nanti terakhir, Allahumma gsilni minal khotoyaya, sucikanlah, bil ma'i, dengan air, wasalji, salju, wal barodi, dan es, ya. Gitu, disucikan setelah dibersihkan, disucikan. Ma itu air, ya. Salju adalah air, es yang bersih, suci. Wal barodi, es. Gitu, ya. Makanya kita, sholat itu adalah penghapus dosa, ya. Bena sholat ila sholat, ya, dari antara sholat ke sholat. Kita bangun pagi subuh, melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh kita berbuat contoh kesalahan, lupa, berbuat dosa, gitu, ya. Maka ketika sholat duhur itu adalah momen, waktu untuk membersihkan dosa yang kita lakukan antara dari subuh ke duhur, gitu, ya. Makanya ketika sholat itu jangan ingin buru-buru selesai, ya. Jangan ingin cepat-cepat. Silakan berdoa, laksanakan sholat dengan khusyuk, ya. Laksanakan sholat dengan khusyuk, tumaninah, hatta tatmainna, gitu, ya. Sehingga tutmainna, ya. Fakabir hatta tutmainna, ya. Dalam hadis itu seperti kaifiat sholat itu disampaikan, sholat itu sampai tumanina. Tumanina itu, ya, kita merasa nyaman, ya, ketika melaksanakan sholat itu, rileks, berdoa sungguh-sungguh, karena itu adalah momen kita menghadap Allah, ya, menghadap Allah, meminta, berdoa, dan lain sebagainya ketika sholat itu. Makanya manfaatkanlah sebaik mungkin sholat kita itu, ya. Resapi, ya, doa-doa yang kita lantunkan, panjatkan kepada Allah, ya, dengan khusyuk, kehusuan. Apabila, ya, kita belajar berdoa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena lubangnya kelihatan,
Ya, kita menghafal doa-doanya, kita bayangkan bagaimana tulisan Arabnya, kita fokus ke bacaan tersebut. Apalagi kalau kita tahu artinya, kita bisa lebih khusyuk meresapi apa yang kita minta, gitu ya. Apa yang kita minta itu disujud, duduk di antara dua sujud, ruku, iktidal, semuanya. Nanti diakhiri dengan tahajud, tasahud, ya. Apalagi untuk sholat yang 2 kali tasahudnya. Kita berdoa at-tahiyatulillah wat-thayyibatu at-tahiyatulillah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina. Nah, di sana kita berdoa assalamu alaina, berikanlah keselamatan bagi kami, diri saya gitu. Wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hambamu dan hamba-hamba yang soleh. Ibadillah, hamba-hamba Allah yang soleh. Ya. Nah, itu ya hebatnya. Salat itu bukan hanya mendoakan diri sendiri, tapi mendoakan juga ya hamba-hamba yang lain yang soleh. Makanya sangat beruntung sekali apabila seseorang dikategorikan orang tersebut termasuk orang yang soleh, ya, yang bertakwa kepada Allah, gitu ya. Karena akan didoakan oleh semua umat muslim seluruh dunia. Ketika sholat itu didoakan, selalu diberikan keselamatan, ya. Seperti itu. Sangat beruntung sekali. Maka cita-citakanlah, jadikanlah diri kita itu termasuk kategori orang yang soleh. Karena apa? Karena nanti ya menjadi bekal juga untuk investasi para orang tua, ya. Memiliki anak yang soleh itu adalah investasi, gitu ya. Ketika kita berada di alam kubur, ya, setelah meninggal itu berada dalam kubur, mempunyai anak yang soleh mendoakan, kita akan nyaman, dihampura dosanya, akan diampuni dosa-dosa karena dari doa anak yang soleh. Karena sudah meninggal itu kita tidak akan bisa lagi berbuat apa-apa, beramal dan lain sebagainya. Ketika sadar, gitu ya, sangat penting sekali, sangat utama sekali melaksanakan ibadah itu. Tapi kita tidak bisa lagi, ya, hanya dari anak yang soleh, ya, amal jariyah, sedekahun jariyatun, dan ilmu yang bermanfaat. Ketika kita punya ilmu, dibagikan, ya, kepada orang lain, kemudian si orang yang kita berikan ilmu itu, sampaikan ilmu itu, disampaikan lagi kepada orang lain. Itu adalah investasi yang berkelanjutan, gitu ya. Investasi yang berkelanjutan, terus menerus, menyambung, disampaikan lagi apa yang kita sampaikan itu, alhamdulillah menjadi bermanfaat. Makanya mudah-mudahan ini konten, meskipun temanya motor, mudah-mudahan ada kemaslahatan, ada manfaat yang bisa didapat, gitu ya. Bisa didapat dari menonton video motovlogger ini, ya. Karena ya asalnya saya ingin ada dokumentasi saja setiap perjalanan saya pulang pergi kemanapun naik motor, ya, terutama pulang pergi dari Bandung ke Garut, Garut ke Bandung, ya, ke sekolah dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya ini menjadi manfaatlah untuk semuanya, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas.
Ya mudah-mudahan untuk konten-konten yang lain bukan hanya viral, bukan hanya apa ya, menarik gitu ya, tapi mudah-mudahan semua para konten kreator nggak ngeriting dulu silalang ya, semua para konten kreator lebih lebih fokus kepada nilai manfaatnya ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, ditampilkan ya di video-video apapun itu, di platform apapun, media sosial apapun, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain gitu ya. Mudah-mudahan bisa semuanya menampaikan konten itu yang bermanfaat ya, yang bermanfaat gitu. Yang karena itu nanti akan tersambung, continue gitu ya, untuk nanti bekal di akhirat itu menjadi pahala, itu menjadi